siang, Wel. Apa kabarnya? Iya, selamat siang Ibu. Kabar baik Bu. Iya, siang ini Ibu mau minta waktunya sebentar. Mungkin agak lama nih. Bisa tidak? Iya, bisa Bu. Oh, terima kasih ya kalau gitu. Jadi, tujuan pertemuan kita saat ini, eh, Ibu mau tahu ada apa akhir-akhir ini? Ibu melihat Welly sering murung ya, sering murung. Jadi Ibu ingin tahu apa ada masalah. Hmm, Oh, biasanya itu ya, di kelas Ibu lihat Welly yang paling semangat gitu. Kalau dikasih pertanyaan tuh Welly yang paling semangat. Tapi akhir-akhir ini tidak seaktif biasanya. Apa Ibu buat salah atau apa ada yang Ibu buat sehingga tidak menyenangkan Welly gitu? Tidak Bu. Sebenarnya saya sedang bingung sedikit Bu. Kenapa? Begini Bu, saya dikasih tugas belajar kelompok, tapi saya tidak tahu bagaimana caranya bekerja sama dengan teman-teman saya. Ya Bu. Oh, seperti itu. Memangnya selama ini apa yang dilakukan saat Welly belajar? Ya karena memang saya selama ini terbiasa belajar mandiri Bu, tanpa minta bantuan dari siapa-siapa Bu. Kenapa seperti itu? Ya begini Bu, di rumah saya itu orang tua saya selalu mengharapkan saya untuk menjadi yang terbaik, tidak boleh ada nilai yang kurang. Jadi saya sudah terbiasa melakukannya secara mandiri Bu. Tapi sekarang saya harus bekerja sama teman saya, jadi saya menjadi bingung Bu. Oh, begitu rupanya. Kalau gitu Ibu mau tanya nih, kira-kira apa yang menjadi kekuatan dari Welly? Menjadi kekuatan saya itu dapat memahami materi yang diberikan dengan baik. Selain itu juga saya punya kepercayaan diri yang baik Bu. Oh, begitu. Wah, bagus itu ya. Nah, kalau gitu, kalau misalnya Welly punya pemahaman yang baik terkait materi, kalau ada teman-teman yang belum paham, kira-kira apa yang bisa Welly buat? Mungkin saya bisa membantu menjelaskan atau berbagi dengan teman saya Bu. Oh, bisa bantu menjelaskan ya? Oh, berarti Welly bisa jadi tutor dong. Tutor sebaya itu seperti apa ya yang sudah dijelaskan Ibu? Cuman saya kurang mengerti Bu. Oh, jadi tutor itu adalah teman sebaya, tutor sebaya ya. Sebaya itu teman yang membantu menjelaskan atau membantu teman untuk memahami materi yang sudah dipahami. Jadi tutor itu biasanya dia sudah paham, lalu dia membantu teman-teman yang lain. Itu namanya tutor sebaya. Oh begitu Bu. Berarti saya bisa menjadi tutor Bu. Oh iya, bisa sekali. Nah, kalau bisa jadi tutor, kira-kira kapan Welly bisa jadi tutor? Nanti lusa kan ada matematika. Apa bisa saya bisa untuk menjadi tutor di jam matematika lusa nanti Bu? Wah, bagus itu rencananya. Berarti sudah bisa diterapkan ya, lusa ya. Kalau rencananya lusa berterapkan, siapa yang bisa membantu? Kira-kira ada yang bisa membantu Welly tidak untuk rencana tersebut bisa terlaksana? Yang bisa membantu saya guru matematika saya Bu. Saya hubungi beliau dulu untuk memintakan pemahaman akan materi yang nanti disiapkan, yang nanti saya berbagi dengan teman untuk disiapkan agar saya dapat menjadi tutor dengan baik Bu. Oh iya, berarti itu hal yang harus dilakukan duluan ya, supaya bisa menjadi tutor. Kapan bisa dihubungi ibu gurunya? Besok Bu. Besok ya? Oh besok. Berarti bagus tuh rencananya. Jadinya berarti esok ibu ingatkan agar besok itu jangan lupa untuk menghubungi gurunya ya. Besok dia Welly lebih siap lagi, sehingga nanti ketika presentasi
di kerja kelompok nanti di jam matematika lusa ya, untuk lusa ya. Iya Bu, Lusa iya. itu Welly bisa menjadi tutor dengan baik. Nah, berarti masalahnya sudah selesai dong. Kalau jadi tutor otomatis bisa bekerja sama. Berarti ternyata Welly ini bisa untuk bekerja sama. Seperti itu. Iya, terima kasih banyak Bu untuk bimbingannya Bu. Oke, baik. Nanti kalau ada masalah lagi, silahkan hubungi Ibu ya. Ibu siap kapan saja. Oke, Iya, sampai jumpa. terima kasih banyak Bu. Iya, sampai jumpa Bu. Silakan Pak Pengamat. Oke, baik. Terima kasih atas kegiatan coaching pada kali ini. Pada kesempatan ini saya mengamati coach dan coach. Coach sudah memberikan kegiatan coachingnya kepada coach. Di sini menyampaikan tujuan coaching sudah tercapai. Di situ tadi saya lihat bahwa muridnya mengalami masalah dalam hal bekerja sama. Nah, kemudian coachnya menyampaikan tujuan yang akan dicapai. Kemudian yang kedua, identifikasi. Coachnya memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik yang mengarah pada identifikasi potensi coachnya, bagaimana kekuatan-kekuatan yang dimiliki. Ya, itu sekali sudah terlihat dengan baik bahwa coachnya bisa memiliki kemampuan untuk menyampaikan, memahami mata pelajaran matematika dengan baik sehingga dia bisa menjadi tutor sebaya. Dengan rencana aksinya sudah terlihat juga, yaitu dia coachnya menyampaikan kapan rencana aksinya besok ya. Itu akan dilaksanakan bersama dengan guru matematikanya. Kemudian tanggung jawab memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai komitmen coach murid untuk melaksanakan rencana aksinya. Jadi terlihat dengan baik, dan semoga dengan coaching pada kesempatan ini murid bisa lebih bekerja sama dengan teman-temannya, bisa membantu teman-temannya menjadi tutor sebaya yang baik. Oke, demikian dari pengamatan saya. Saya kembalikan kepada moderator. Izinkan saya akan melakukan kegiatan coaching. Sebelumnya saya perkenalkan dulu, yang menjadi coach ini adalah saya sendiri, Andi Ridwan SPDI, SMP Negeri 4 Kota Tual. Kemudian yang bertindak sebagai coach di sini adalah Ibu Cornelia, SMA Negeri 5 ya, 5 Tual. Kemudian Ibu Wilhelmina Kalian, SD Negeri 8 Tual. Oke, baik. Kita mulai ya. Bagaimana kabarnya Ibu Nel? Kabarnya Nel, kurang bagaimana? baik Pak. Kurang baik. Jadi, saya merasa diperlakukan tidak adil oleh seorang guru. Oh iya. Mungkin bisa diceritakan kepada Bapak Guru apa yang menjadi kendalanya, perasaannya seperti apa, bisa diceritakan kepada Bapak Guru? Perasaan saya tidak merasa tidak enak Pak, karena saya merasa di kelas itu ibu guru itu sepertinya pilih kasih, tidak adil. Jadi biasanya menyindir saya, mungkin karena saya tidak ikut les privatnya kayaknya Pak. Oh iya. Dari pertemuan kita pada siang hari ini bersama dengan Bapak Guru, apa yang Nel harapkan dari pertemuan kita? Yang saya harapkan mungkin ketika saya bertemu membicarakan dengan Pak Guru, saya mungkin bisa lebih tenang, saya lebih saya ingin diperlakukan lebih adil seperti murid yang lain. Saya tidak ikut les, tapi baiknya ya saya tidak boleh gitu disindir gitu ya. Guru. Saya memahami perasaan Nel, bagaimana diperlakukan tidak adil, perasaan yang tidak nyaman. Apa yang menjadi ukuran keberhasilan Nel dalam pertemuan kita hari ini?
seperti yang tadi ya, Ya. kalau seperti itu berarti ukurannya itu saya lebih bisa mungkin saya bisa lebih percaya diri lagi terhadap kemampuan saya. Jadi menurut Nel, fokus dari pertemuan kita kali ini apa? Fokusnya itu ya seperti yang tadi saya sudah bilang Pak, saya maunya saya jadi lebih percaya diri karena saya merasa gurunya tidak adil, saya percaya dirinya mungkin jadinya Ya. turun. Jadi saya akan berusaha untuk mendapatkan nilai yang bagus. Walaupun saya tidak ikut les, tapi saya akan berusaha. Oke, baik. Jadi agenda kita kali ini itu menurut Adenil apa yang perlu kita diskusikan? Panel ini bisa baikan, bisa lebih tenang. Menurut Nel, apa yang ingin kita diskusikan? Ya, saya ingin merasa saya mau diperlakukan adil seperti yang lain. Ya, baik. Sebelum kita Bapak Guru menggali cerita pengalamannya tentang guru les privatnya, alangkah baiknya Bapak Guru menanyakan tentang apa sih yang paling penting dalam hidup Nel saat ini? Saya sih maunya itu saya bisa belajar dengan nyaman, terus belajar dengan sungguh-sungguh. Saya juga mau untuk mendapatkan nilai yang bagus. Iya, baik. Supaya saya bisa meraih cita-cita saya. Iya, bagus banget, bagus sekali, Nel. Nah, berarti untuk menggapai cita-citanya, ingin menjadi yang terbaik, merasa nyaman. Saat ini apa yang menjadi hambatan-hambatannya? Itu tadi Pak, itu perlakuan gurunya sepertinya tidak adil. Kemudian Bu Guru sering menyindir gitu. Jadi saya merasa kurang nyaman. Ya, saya pahami itu. Saya juga pernah merasakan seperti itu. Tidak nyaman, ketidakadilan. Menurut Nel, apa yang Nel pikirkan sehingga ada solusi-solusi yang bisa mengatasi itu? Menurut Nel, seperti apa? Mungkin yang pertama itu saya ingin klarifikasi ke gurunya ya. Mungkin ketika saya sampaikan, saya kan bukan karena tidak mau ikut ya Pak, tapi karena memang saya ekonominya terbatas, jadi memang tidak bisa ikut. Saya mungkin akan ketemu dengan ibu guru lalu menyampaikan, jangan sampai mungkin saya salah paham mungkin atau seperti apa. Jadi saya juga ingin menunjukkan bahwa saya mampu belajar lebih giat untuk mendapatkan nilai yang bagus, walaupun memang saya tidak ikut les. Terus saya lebih percaya diri lagi Pak, walaupun ya tidak ikut les, tapi saya harus terus semakin percaya diri lagi. Iya, jadi itulah kekuatan yang ada pada diri Nel, yang bisa ditingkatkan, bisa ditumbuhkan. Nah, dari skala 1 sampai 10, seberapa besar usahanya Nel untuk mencapai tujuannya itu? Mungkin baru 7 kayaknya ya. Iya. Baik, dari Nel, pengalaman Nel yang sudah diceritakan pada Bapak Guru. Nah, apa prioritas yang Nel siapkan untuk mencapai goal-goalnya itu? Maksudnya gimana Pak? Goalnya itu tadi kan Nel sudah sampaikan ke Bapak Guru bahwa Nel akan menjadi yang terbaik, terus Nel akan menjadi ya tujuannya akan tercapai. Nah, itu seberapa besar persiapannya gitu, gimana? Jadi kan tadi kan saya ulang klarifikasi ya. Jadi untuk goalnya berarti pertama saya tuh harus klarifikasi dulu, jangan sampai mungkin ibu gurunya juga tersinggung karena saya tidak mau ikut kan. Itu. Terus yang kedua saya harus rajin belajar lagi, saya lebih giat lagi belajar. Kemudian saya mungkin menanyakan ke teman-teman, mereka kan ikut les, jadi mungkin saling
tanya pertanyaan apa berbagi pendapat gitu ya. Kalau saya tidak mengerti, saya mungkin akan menanyakan langsung ke ibu gurunya mungkin seperti itu ya. Terus Iya. saya rajin berlatih, belajar mungkin lebih sungguh-sungguh lagi. Terus apa ya? Seperti itulah Pak. Iya. Jadi itu sudah rencana-rencananya yang Nel akan lakukan. Nah, kira-kira kapan aksinya untuk bertemu dengan gurunya, klarifikasi itu, dan bagaimana kesiapannya? Sekarang kan sudah siap, sudah lebih tenang kan, sudah lebih percaya diri. Nah, sekarang kira-kira rencana aksinya itu kapan dimulai? Untuk rencana aksinya, karena jam ibu guru kan hari Rabu ya, jadi mungkin minggu depan nanti saya tanya lagi sebelum hari Rabu, mungkin saya akan tanyakan kembali ke ibu guru. Berarti kemungkinan hari Selasa saya akan klarifikasi. Sembari itu saya tetap akan latihan di rumah untuk Ya, baik, bagus sekali ya, rencana-rencananya bagus sekali, dan semoga bisa dilaksanakan dengan baik. Itu menjadi komitmen ya, menjadi komitmen buat Adenel, semoga bisa dilaksanakan ya. Dari pertemuan kita, apa yang bisa Nel simpulkan? Simpulannya itu yang pertama itu adalah bisa saja saya itu mungkin salah paham ya, bisa juga ibu gurunya salah paham. Jadi saya harus mengklarifikasi dengan ibu guru terkait tidak mengikuti les seperti itu. Kemudian saya harus rajin belajar lagi, tetap percaya diri walaupun memang tidak ikut les, tapi terus berusaha lebih giat lagi untuk belajar. Kalau ada yang kurang mungkin langsung tanyakan ibu guru, kemudian tanya teman-teman yang ikut les, mungkin mereka mendapat materinya lebih jelas ya. Jadi mungkin saya akan menanyakan lagi ke teman-teman. Iya, bagus sekali Adenel, semoga bisa terrealisasi dan tetap semangat ya. Kemudian kalau boleh tahu siapa yang bisa membantu Adenel untuk mewujudkan itu? Untuk membantu saya punya teman Pak, namanya Welly. Jadi dia pasti akan bantu saya. Dia akan menemani saya untuk pergi menghadap ibu guru, biar saya lebih berani lagi. Terus selain itu dia juga ikut les. Jadi pasti saya akan bertanya kepada Welly. Oh iya, bagus sekali. Oke, semoga itu bisa terrealisasi, dan nanti kalau sudah ketemu itu, nanti kapan kita akan tindak lanjut lagi pada sesi pertemuan kapan gitu. Oh, jadi kan jamnya nanti kan hari Rabu. Sebelum itu kan saya sudah ketemu. Jadi mungkin nanti saya akan informasikan lagi ke Bapak Guru mungkin hari Kamis gitu. Oke, terima kasih Adenel. Semoga bermanfaat ya pada kegiatan coaching kita pada siang hari ini. Oke, demikian kegiatan coaching. Terima kasih Pak Guru. Ya, sama-sama. Semoga bermanfaat. Saya kembalikan kepada pengamat. Silakan. Ya, terima kasih Pak Andi terhadap apa yang proses coaching yang dilakukan oleh Pak Andi kepada Ibu Nelly. Dilihat dari pengamatan saya bahwa proses coachingnya dia berjalan sesuai dengan alur Tirta, yang mana diawali dengan pertanyaan tujuan umum, lalu ada identifikasi masalah, ada rencana aksinya, dan terakhir ada tanggung jawabnya. Intinya bahwa proses coaching yang dilakukan oleh Pak Andi kepada Ibu Nelly, dia mendapatkan sebuah solusi sehingga Ibu Nelly merasa lega, dan dia memiliki tanggung jawab dan rencana aksi dan tanggung jawab untuk melanjutkan apa yang menjadi jawaban akhir dari proses coaching di hari ini. Ya. Mungkin itu saja. Baik. Pak Andi. Terima kasih ya. Kasus yang ketiga untuk Ibu Welly sebagai coach, kemudian Pak Andi sebagai rekan sejawat yang mengalami teguran ya
kemudian saya sebagai pengamat. Oke, silahkan Ibu Weli. Iya, oke Ibu Mel, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Saya akan memulai dengan proses coaching terhadap teman guru saya yang bermasalah dengan pengawas, dan pengawas itu melaporkan kepada kepala sekolah sehingga teman guru saya ditegur. Ya, saya mulai. Ya, selamat siang Pak Andi. Bagaimana kabarnya Pak Andi? Ya, selamat siang. Alhamdulillah ya baik, cuman rada nggak enak karena barusan dapat tegur dari kepala sekolah terkait dengan laporan dari Pak Pengawas mengenai proses pembelajaran yang saya lakukan itu tidak menggunakan buku teks. Nah, padahal menurut saya pakai dari referensi-referensi yang lain saya jadikan bahan ajar. Mungkin saat itu memang tidak ada buku teks, dan momennya di situ tidak ada. Pertama, buku teks di sekolah saya itu terbatas. Kemudian yang kedua, petugas yang menjaga perpustakaan juga tidak ada. Jadi saya mengambil inisiatif memakai bahan ajar yang saya gunakan, yang saya bawa. Nah, di situ ketika ada supervisi dari Pak Pengawas, dia menjumpai saya, dia melihat saya tidak memakai buku teks. Kemudian ditegur lah, kemudian saya bilang, ya seperti itu. Mungkin dia merasa keberatan, kemudian dilaporkanlah saya, terus saya mendapatkan teguran hari ini. Seperti itu, Ibu. Ya, saya mengerti apa yang disampaikan Pak Andi. Lalu apa yang ingin Bapak Andi harapkan dari pertemuan kita hari ini? Saya ingin harapkan pada pertemuan ini bertemu dengan Ibu Weli, mungkin memberikan saya masukan-masukan, kemudian apa langkah-langkah yang saya harus lakukan atau solusi mungkin sebagai pertimbangan saya ke depannya untuk lebih baik. Saya bisa introspeksi diri lebih baik lagi terkait dengan permasalahan yang ada saat ini. Seperti itu, Bu Weli. Ya, saya memahami apa yang dirasakan oleh Pak Andi. Jadi apa yang menjadi ukuran keberhasilan Bapak Andi dari pertemuan kita hari ini? Ukuran keberhasilan saya ingin merasa tenang, lebih lega, dan akan melakukan tindakan-tindakan ya mungkin bisa memperbaiki hubungan saya dengan pengawas. Kayaknya untuk saya mungkin ada ketersinggungan antara saya dengan pengawas karena saya tidak dalam pembelajaran kelas. Pada saat itu memang mendadak saya di supervisi gitu, mendadak, kemudian kondisinya yang seperti itu. Nah, kondisi yang seperti itu yang tadi yang saya jelaskan itu mungkin menurut Pak Pengawas dia nggak tahu kondisi saya, jadi dia lihatnya dilihat secara nyata seperti tidak ada buku teks. Mau tidak mau saya jelaskan itu mungkin tidak diterima oleh Pak Pengawas. Mungkin rada saya yang kurang baik, dari segi kesiapan saya juga tidak siap. Seperti itu, mungkin kedepannya harapan saya ingin lebih baik lagi. Seperti itu, Bu. Nah, iya Pak Andi ya. Menurut Pak Andi, fokus tujuan pertemuan kita hari ini itu apa? Ya, fokusnya supaya pertama saya ingin lebih tenang. Kemudian saya ingin lebih siap lagi, baik mendadak ataupun tidak itu saya harus siap. Pertama, buku teks itu harus ada dalam setiap pembelajaran. Kemudian hubungan yang tadi mungkin kesalahpahaman itu mungkin saya bisa memperbaikinya lagi. Seperti itu, Bu. Iya Pak Andi. Jadi agenda apa yang ingin kita diskusikan pada pertemuan ini Pak Andi? Jadi agendanya mungkin saya ingin minta masukan dari Bu Weli terkait dengan kasus yang saya sudah ceritakan kepada Bu Weli. Mungkin iya Pak Andi, terkait dengan kasus yang disampaikan oleh Pak Andi. Sebelum kita berbicara lebih lanjut, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Pak Andi. Mungkin apa yang paling penting dalam hidup Bapak Andi saat ini? ya yang paling penting
goal saya saat ini ya, karena saya kan sekarang lagi mengikuti proses pendidikan guru penggerak dan keseharian saya menjadi guru, maka saya ingin menjadi guru yang baik, guru yang profesional, uh, dan tentunya untuk mewujudkan ke sana, arah ke sana itu masalah-masalah apapun itu saya harus selesaikannya dengan baik, termasuk masalah dengan Pak Pengawas dan dapat teguran dari kepala sekolah seperti itu. Ya, iya Pak Andi. Dan untuk menjalankan semuanya yang Pak Andi sampaikan tadi itu, apa hambatan yang Pak Andi rasakan saat ini? Ya hambatannya itu tadi Bu Weli, saya tidak enak ya, nggak enak dapat tegur ya dari kepala sekolah mengenai pembelajaran saya. Padahal saya sudah persiapkan gitu, sudah mempersiapkan dengan baik, tapi ternyata memang kondisi di lapangan tidak sesuai dengan rencana kita. Nah, kemudian mungkin cara penyampaian saya yang kurang siap, kurang bagus, akhirnya Pak Pengawas ya rasa keberatan dan melaporkan saya kepada kepala sekolah, dan ini menjadi hambatan saya dan saya akan berusaha memperbaikinya seperti itu. Iya Pak Andi, saya pahami apa yang dirasakan oleh Pak Andi. Untuk menghindari itu, apa saja solusi-solusi yang dapat Bapak Andi pikirkan? Menurut saya pertama saya ingin memperbaiki hubungan saya dengan Pak Pengawas ya, karena ada mungkin kesalahpahaman penyampaian yang tidak sesuai sehingga beliau merasa keberatan. Jadi saya akan melihat situasi kondisinya, waktunya untuk saya bertemu dengan Pak Pengawas dan menjelaskan mengenai kondisi pada saat itu dan mungkin meminta maaf kepada beliau supaya kedepannya saya lebih baik dan pembelajaran yang saya akan laksanakan kedepannya akan lebih siap lagi, seperti itu Bu. Iya Terus, Pak Andi. Iya. Terus saya ingin menunjukkan kepada kepala sekolah sebagai supervisi, sebagai manajer sekolah, bahwa saya bisa merancang pembelajaran yang lebih baik. Kemudian saya bisa menunjukkan pembelajaran itu pakai teks, sehingga ketika supervisi ya tidak ada masalah lagi Bu. Iya Pak Andi, terhadap solusi-solusi yang Pak Andi sampaikan, mungkin Pak Andi bisa menyampaikan apa kekuatan yang Pak Andi miliki? Ya, kekuatan saya Bu, yang pertama saya bisa berkomunikasi dengan baik dan benar, saya bisa merancang pembelajaran, saya bisa memiliki jiwa mandiri, terbuka dengan masukan-masukan, kritikan. Kemudian saya memiliki kepribadian yang baik kepada orang lain, dan saya yakin dengan kekuatan itu bisa memperbaiki masalah-masalah yang saya hadapi. Iya Pak Andi, ya. Terhadap kekuatan yang dimiliki oleh Pak Andi, dari skala 1 sampai 10 kira-kira Pak Andi berada dalam usaha mencapai tujuan itu di skala keberapa? Ya, dalam usaha mencapai tujuan saya itu saya masih berada di skala 8, karena yang saya ingin belum buat ini itu bertemu langsung dengan Pak Pengawas. Usaha-usaha yang lain, persiapan pembelajaran saya sudah siapkan ya. Untuk mengklarifikasinya ini saya belum laksanakan nih Bu, seperti itu. Ya Pak, berarti Pak Andi harus memiliki prioritas yang harus Pak Andi siapkan. Kira-kira apa prioritas yang Pak Andi siapkan untuk mencapai tujuan itu Pak Andi? Iya, jadi prioritas yang pertama saya akan mengecek waktu dan kesempatan Pak Pengawas untuk saya bertemu langsung dengan beliau, minta maaf dan mengklarifikasi, memberikan penjelasan terkait dengan kejadian saat itu. Kemudian yang kedua, saya akan mempersiapkan pembelajaran yang baik, menyenangkan ya, dengan persiapan yang baik dan matang. Kemudian terakhir saya akan terus berlatih, belajar menjadi guru yang profesional itu. Iya Pak Andi, prioritas itu sangat baik. Lalu untuk mencapai prioritas itu,
Mungkin strategi apa yang ingin Pak Andi lakukan untuk mencapainya? Ya, strategi yang akan saya lakukan, yang pertama saya harus mengecek waktu dan kesempatan Pak Pengawas dan ada jadwalnya lagi untuk supervisi ke sekolah saya. Kemudian yang kedua, saya mempersiapkan buku teks pembelajaran di kelas. Nah, yang ketiga itu saya akan merancang pembelajaran yang lebih inovatif. Seperti itu, Bu. Iya Pak Andi, strateginya sangat baik. Dan dari strategi yang Pak Andi sampaikan, mungkin ukuran sukses dari rencana aksi yang Pak Andi buat seperti apa ya? Ya, harapan saya, kesuksesan saya itu yang pertama hubungan saya dengan Pak Pengawas semakin bagus. Jadi tidak ada lagi miskomunikasi, kesalahpahaman. Kemudian yang kedua, pembelajaran di kelas berjalan dengan aman, nyaman, dan menyenangkan. Seperti itu. Iya Pak Andi. Bagaimana antisipasi Pak Andi dalam mengatasi hambatan-hambatan yang nantinya Pak Andi hadapi untuk dalam mencapai rencana aksi itu Pak Andi? Ya, antisipasinya ketika saya melihat kondisi dan kesempatan Pak Pengawas ya. Kalau memang Pak Pengawas tidak datang pada saat itu, maka saya harus segera mencari jalan keluarnya. Apakah lewat kepala sekolah, apakah lewat guru-guru lain, melihat jadwalnya. Apakah saya mungkin bisa langsung ke rumahnya untuk silaturahmi, bertemu dengan Pak Pengawas. Kemudian yang kedua, ya saya akan tetap semangat dalam merancang pembelajaran yang inovatif. Seperti itu, Bu. Iya Pak Andi, dari prioritas, strategi, ukuran sukses, dan bagaimana antisipasinya, apa kesimpulan kita dari sesi coaching kita di saat ini? Ya, alhamdulillah dari kegiatan coaching bersama dengan Ibu Weli, saya alhamdulillah sudah merasa tenang dan bisa lebih introspeksi diri, dan saya akan silaturahim dengan Pak Pengawas, memberikan klarifikasi, memberikan penjelasan mengenai kondisi saat itu, dan saya akan mengecek jadwalnya sekalian. Kemudian saya akan memperbaiki kesiapan saya dalam pembelajaran di kelas. Seperti itu, Bu. Ya, alhamdulillah ya Pak Andi ya. Komitmen apa yang ingin Pak Andi buat untuk menjalankan rencana aksi nyata ini? Ya, komitmen saya akan berusaha untuk bertemu dengan Pak Pengawas, memberikan penjelasan, dan kepala sekolah memberikan saya dorongan dan supervisi ketika Pak Pengawas ada di sekolah. Dalam sekolah saya bisa menunjukkan yang terbaik pada saat pembelajaran di kelas. Seperti itu, Bu, komitmen saya. Iya. Ya Pak Andi, untuk mencapai komitmen yang disampaikan oleh Pak Andi, mungkin siapa saja yang dapat membantu Pak Andi dalam menjalankan komitmen ini? Iya, yang membantu saya itu kepala sekolah. Kepala sekolah nanti yang akan melakukan supervisi, kemudian menemani Pak Pengawas untuk saya praktik pembelajaran di kelas. Selain dari itu juga ada keluarga saya, istri dan anaknya yang selalu mendukung saya dalam keseharian saya sebagai guru dan dalam mengikuti proses pendidikan guru penggerak. Seperti itu, Ibu. Iya Pak. Iya Pak Andi, saya doakan semoga apa yang dirancangkan, apa yang diinginkan dapat berjalan dengan baik, dan kapan kita akan mengadakan tindak lanjut dari sesi kita kali ini? Ya, setelah saya bertemu dengan Pak Pengawas, agendanya saya cek dulu. Kalau saya sudah bertemu, klarifikasi, kemudian saya melakukan praktik pembelajaran di kelas, sekolah sudah supervisi, baru saya akan bertemu lagi dengan Ibu Weli. Seperti itu, Bu. Ya Pak Andi, saya doakan semoga apa yang direncanakan, hal baik yang ingin Pak Andi jalankan itu dapat berjalan dengan baik dan dapat menjadi solusi atau titik terang untuk tidak ada kesalahpahaman lagi antara Pak Andi, kepala sekolah, dan juga pengawas ya Pak Andi ya. Ya, terima kasih, Bu. Selalu Pak Andi. Ya, sama-sama.
Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Di mata pengawas, ya, dari awal memang proses bagian awal tujuan itu sudah sangat jelas ya, tujuan yang akan ingin dicapai, kemudian terkait identifikasi dengan Alur Tirta ini tujuannya sudah jelas. Identifikasi ini pertanyaannya itu memang pertanyaan terbuka semua ya, jadi memang Poci diharapkan untuk memikirkan jawaban-jawabannya. Dan selanjutnya rencana aksi itu dilakukan selain dengan jelas, tapi memang ada juga rencana cadangan ya. Jadi ketika misalnya satu rencana tidak bisa, ada juga rencana cadangan. Tadi yang sudah disampaikan oleh Poci. Untuk jalur Tirta semuanya sudah aman, semuanya berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Jadi Pak Andinya juga jadi lebih lega, jadi punya solusi dan punya rencana cadangan juga itu untuk menyelesaikan masalah, semuanya lengkap. Seperti itu. Oke, terima kasih Oke. Bu Pengamat.